Selamat pagi untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pagi. Lagu pembukaan, puji syukur nomor 329, Ya Tuhan pandang hamba-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Marilah pada awal ibadat ini, sebagai anak-anak Allah, dengan jujur dan rendah hati, kita mengakui kekurangan, kelalaian, dan dosa-dosa kita. Mari kita hening sejenak, marilah kita menyatakan sesal dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memandang dan memperhatikan kita, mengasihani kita, dan menghantar kita ke kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pencipta alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menciptakan dan memelihara seluruh ciptaan-Mu dalam cinta yang mempersatukan. Utuslah Roh Kudus, Roh Pemersatu, agar turun dan tinggal di dalam hati kami masing-masing, agar kami semua mampu memelihara dan mewujudkan persatuan dan persaudaraan sejati di dalam hidup kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lagu pengantar bacaan, puji syukur nomor 371, Sabdamu Abadi. Sukacita
Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 13 ayat 36 sampai dengan 43. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih ialah Anak Manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita hening sejenak, kita merenungkan bacaan yang sudah kita dengarkan tadi. Semoga demikian. Amin. Marilah kita memperteguh iman dan kepercayaan kita sebagai pengikut Kristus dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita satu dalam doa umat. Bagi gereja Allah, ya Bapa, limpahkanlah berkat kepada umat-Mu, agar semakin mampu mendengarkan sabda Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, terangilah masyarakat kami dengan sinar kemuliaan-Mu yang terpancar dari cinta kasih Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita karena Injil, ya Bapa, dampingilah umat-Mu yang menderita karena gigih dalam mewartakan Injil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita orang-orang berdosa, ya Bapa, bimbinglah kami agar selalu dapat menempuh jalan-Mu yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan doa-doa permohonan kita dengan doa agung yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita satu dalam doa penutup.
Puji syukur nomor 143. Doa kesabaran. Allah yang maha murah, Engkau tetap sabar ketika umat-Mu Israel tidak setia. Dengan penuh kesabaran pula, Engkau menuntun orang berdosa untuk bertobat, sebab Engkau tidak menginginkan pendosa menderita atau menjadi binasa. Dengan sabar dan penuh kasih, Engkau mengulurkan tangan-Mu dan menunjukkan jalan tobat. Yang bertobat Engkau ampuni dan Kau rangkul dengan mesra. Ya Bapa, berilah kami hati yang lapang, agar kami dapat menerima orang lain seperti apa adanya, dan dapat memahami kekurangannya, karena kami pun sering salah dan hilaf. Semoga kami tidak mudah mencela dan berprasangka, tidak pula terlalu cepat mengumpat dan mencerca, atau mengadili dan menghukum sesama. Semoga kami dapat menerima saudara yang bersalah dengan penuh cinta, mengampuni dan memaafkan kesalahannya. Semoga api kasih selalu mengarahkan sikap kami. Sebab kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Ya Bapa, berilah kami kesabaran, agar tidak mudah putus asa menghadapi kesulitan dan tantangan. Jauhkanlah pula kami dari sikap gegabah dan suka mengambil jalan pintas. Semoga dengan penuh kesabaran, kami menantikan kerahiman-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadah pagi kita pada hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sebagai lagu penutup, puji syukur nomor 338, Biar Anak-anak. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap mendengarnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, padanya ku datang.